Gitu. Setelah explore Indonesia, explore Southeast Asia. Ya sebenarnya explore Jakarta aja belum sih saya sih. Gak apa-apa yang jauh dulu. Oh iya. Ya saya ingin untuk merasakan hal tersebut gimana sih. Setidaknya untuk keluar negeri dulu ya. Belum pernah soalnya. Oh gitu. Belum pernah gua. Berarti buat paspor sebentar lagi. Buat paspor insya Allah. Iya dong. Emang mau kemana? Gak tahu deh. Tapi melihat yang ada aja. Itu dia. Ini explore pesawat ya bisa kita katakan. Dari sekitaran Puerto sampai ke Monte Nuevo. Ini berarti menguntungkan GD. Lagi-lagi jalur pesawat itu bisa menguntungkan sebuah tim, teman-teman. Mereka bisa melakukan loot lebih cepat juga. Berarti di sini yang diuntungkan tuh Puerto, LL, Sumatera, Monte lah ya kita katakan. Betul, mereka bisa melakukan looting lebih cepat beberapa menit dibanding tim-tim lain seperti Xavier yang kayaknya mereka akan tetap turun di El Pozo, sehingga Genesis Dogma mungkin sudah mendapatkan M4, mereka belum turun dari parasutnya karena saat ini Genesis Dogma sudah mulai melakukan looting-looting dan terlihat di dekat dari Genesis Dogma ada yang berwarna ungu. Itu adalah pemain-pemain dari Main MP. Main MP itu gimana? Buriram. Buriram ya, betul sekali. Itu dia, Buriram akan menuju Impala kayaknya. Sekarang kalau kita bilang Buriram jadi gimana Santuy? Buriram atau Buriram. Betul. Sudah mulai ketemu ya berarti ya. Karena pertama kali kita mencoba chemistry kita berbeda Buriramnya ternyata. Lama tidak ngekes bareng. Betul. Ini kayaknya udah lama aja kita ngekes bareng ya. Oke, terima kasih PUBG Mobile kembali lagi mempertemukan Sage untuk melakukan case bersama, dan ini dia boom turun di sekitar ini berarti Minas Del Sur kalau gua nggak salah di bagian kiri bawah berdekatan dengan Valle del Mar harusnya. Ya, mereka sedang mencari kendaraan terlebih dahulu, bahkan tadi sudah ada yang mendapatkannya satu player. Kita berpindah juga menuju ke arah Sam9 Gang. Ini adalah tim yang selalu ada Manparang di dalamnya, tapi saat ini porsi dia nampaknya tidak banyak bermain di in-game dan pasti Anda kaget lihat parasut kan? Betul. Tapi ya ada pusarang Nusa dulu ya. Kita ingatkan kepada teman-teman semua untuk melakukan pusarang di Nusa. Ada smartphone yang bisa didapatkan sampai tanggal 13 Oktober 2022 tentunya. Karena 2023 masih setahun lagi. Masih cukup lama, dan juga ini adalah pemain-pemain dari SLD. Tim yang tadi sempat diprediksi oleh Eldoge, karena memang kalau kita lihat dari track recordnya SLD ini memang kuat sekali saat mereka bermain di Miramar. Dari tempat yang berbeda, Genesis Dogma, Puerto yang mereka isi. Kanan ini memang menjadi tempat yang beberapa kotanya diisi sama Genesis Dogma. Sempat di Impala juga kan mereka. Itu dia, karena pergerakan timur mungkin lebih leluasa ya. Dibatasi mungkin hanya di bagian sekitaran LL lah. Biasanya bertemu dengan beberapa tim. Minas masih bisa menjadi pilihan juga untuk pergerakan, atau pertengahan antara Minas dan juga LL. Di sana ada open field yang bisa dimainkan. Dan begitu ini dia El Pozo langsung bergerak ke arah bagian Buriram juga yang menuju ke arah bagian Impala sepertinya, karena pergerakan Merado. Baru gue mau bilang Impala, dia bergerak ke kiri, kanan lagi. Buriram, maunya kamu kemana sih? Ya, nampaknya masih cukup galau dia ingin ke area mana. Yang sudah pasti belum melakukan pergerakan adalah Gig. Ini tim tempat ngisi atau tim ngisi tempat kosong ya. Tadi Pekado diisi ketika FaZe Clan nggak main. Sekarang Monte Nuevo diisi saat Infinity nggak main. Berarti tim yang cukup adaptif. Kalau tim Indo mungkin yang mirip kayak gini AE. Ya. AE beberapa kali mengisi tempat-tempat yang kosong, dan juga sebenarnya Monte juga menjadi tempatnya Genesis Dogma. Itu dia. Karena Genesis Dogma kalau kita lihat di PMPL Indonesia selalu Monte Nuevo. Dan kita juga kali ini menuju ke arah 4K dari tim For Rivals. Menggunakan kendaraan-kendaraannya. Nampaknya lootingan cepat untuk mereka lakukan, dan saat ini langsung menuju ke checkpoint mereka. Yang masih belum bergerak adalah SLD. Masih sibuk nampaknya pemain-pemain dari SLD untuk mengumpulkan peralatan-peralatan perang mereka untuk akhirnya menuju ke mid game dan bisa sampai ke late game mungkin, karena kembali peta kekuatan mereka sangat baik sekali saat bermain di Miramar. Betul, walaupun mungkin di Miramar kali ini diberikan kesulitan lah ya buat SLD karena jalur pesawat yang tadi tidak dekat untuk menuju ke arah bagian San Martin. Bahkan mereka harus bergerak tadi dari bagian power grid. Parasutnya sempat terspot juga, tadinya cukup unik dari parasut yang dimiliki oleh tim SLD. Jadi agak lama mungkin mereka menghabiskan waktu di bagian San Martin. Tapi lihat ini dia FaZe Clan. Lagi-lagi under 5 minutes Sanskoy. Udah ngirimin Vintores. Padahal kalau kita tadi tarik garis lurus dari pesawat, mereka di pertengahan. Mereka tidak secepat GD di bagian Puerto. Mereka tidak secepat tim-tim Los Leones. Tapi tetap bisa melakukan loot di bagian Pekado dengan begitu efektif. Dan bergerak lagi-lagi di bawah 5 menit untuk menuju ke checkpoint berikutnya Sanskoy. Ya, ini adalah hal yang sangat menarik sekali pastinya dimiliki oleh FaZe Clan. Dan juga kalau kita tahu bersama, FaZe Clan ini memiliki salah satu pemain legend yang ada di skena PUBG Mobile dunia, yaitu Beer11. Berada di tim tersebut, dan
insight-insight dari B11 juga pastinya akan membantu gameplay dari pemain-pemain muda seperti Tony K dan juga Mr. Five. Nah itu dia, diberikan insight, diberikan gambaran gameplay, dikembangkan oleh masing-masing player yang sekarang berlaga. Karena tentu dong ada masa yang berbeda, ada gameplay yang berbeda juga. Seperti itu. Tapi kembali lagi, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sejarahnya B11. Sejarah B11. Ini juga yang mungkin sedang diterapkan oleh pemain-pemain dari NFT. Karena NFT kita tahu bersama, sebenarnya masih ada Flippy di dalamnya. Tapi Flippy kan tidak pernah dimainkan dan akhirnya mungkin memberikan insight kepada Boychill, kepada Batman, pemain-pemain penerus dia. Betul, tapi kalau berbicara NFT sih Sans, gue kurang setuju Flippy-nya sih. Kenapa? Drone lah. One of the oldest gak sih? Mungkin buat teman-teman yang gak terlalu tahu ya, Drone itu udah sempat main di RRQ. Dulu sempat main di bukan NFT sebelumnya, siapa ya? Apa langsung NFT ya? NFT langsung NFT. Jadi dia tuh ya lama gitu. Betul, dan bermain dari zaman PMCO kan bisa kita katakan. Seorang Drone sendiri, jadi orang yang cukup lama juga lah, apalagi jadi bintang iklan kan sama Sanskuy. Betul sekali, disitulah saya Drone, lu sama Drone, Sanskuy, lu sama Drone tinggian mana? Tinggian gua. Tinggian lu ya? Oh dua tinggi loh itu kan? Agak mirip. Kalau sama Kasta, Drone lebih gimana? Drone lah. Lebih tinggi Drone kan? Soalnya kalian kan cukup mirip kan posturnya gitu. Apalagi Drone ini kan ya bisa terbang kan. Wah. Terus pakai kamera ya? Pakai kamera. Bisa tuh kayak gitu. Berarti gue udah resmi nih ya, masuk apa? Aliansi Cabe. Caster beban. Gue langsung nyambung lagi, drone terbang ya kan. Gue kebayangnya iklan Nusa kemarin soalnya. Oh betul. Tapi kenapa drone bajunya full orange Sans? Ini intermezzo sedikit nih. Gua yang full orange. Oh lu yang full orange. Kenapa lu full orange? Karena di dalam in-game PUBG Mobile tuh ada beberapa skin itu kan. Nah itu diambil dari skin-skin di dalam in-game PUBG Mobile. Nah gue pakai salah satu skin yang ini, yang tahanan ada. Tahanan, iya betul banget. Gitu. Oh jadi memang dari skinnya juga dipasin ya sama player PUBG Mobile. Biar semirip mungkin sama yang Tapi gue mau nanya nih, kenapa tuh? Figuran-figuran yang lu tembakin itu anak PUBG ya? Iya. Anak PUBG. PUBG mereka, betul sekali. Karena kan iklan ada main karakter, ada figuran. Ya betul. Kasian loh, dia lagi ngambil airdrop tembakin sama Sanskuy. Luar biasa. Ya memang di dalam situ IGL-nya adalah berpasta. Oh berpasta. Ya, betul. Saya hanya mengikuti saja. Leader memang ya? Leader ya. Terus ada Drone, ada Lin, ada Sanskuy. Ya walaupun porsi saya memang di situ sedikit ya. Gak apa-apa. Yang penting kan paling ngejreng. Keren gitu kan. Bener. Dan jangan lupa teman-teman semua lagi ada apa kayak series ya yang dilakukan oleh Windy, Rosemary, terus siapa lagi sih? Jane Adamaya. Waduh. Lalu juga ada David B. Saya kan lagi lihat playernya di Badru ada. Maksudnya sih itu dulu dong, kita harus mengangkat PUBG Mobile dulu San. Ya betul. Karena memang kebetulan saya dengar Jane Adamaya ini kan mabar sama saya mulu kan kalau malam kan. Wow. Oh enggak, saya bercanda ya bersama. Makanya Anda selalu matching ya. Gak bisa diajak main sekarang ya. Matchingnya duo kan. Sanskuy, gue baru menyadari sesuatu nih. Kenapa tuh? Emang kursi turun terus sih gue. Agak bawah sekarang. Tidak mampu menahan berat saya sepertinya ya. Ya tidak apa-apa. Aduh, lucu ya. Karena benar tadi gak ada fight. Ya, kita sedang menunggu, semuanya sedang melakukan rotasi. Ini temponya memang cukup lambat dibanding dengan match pertama dan juga match kedua. Mungkin karena setelah mereka beristirahat, mereka melakukan evaluasi. Dan di sela-sela istirahat pastikan mereka juga tidak hanya riset tenaga, tapi juga ada eval di tengah-tengah si break tersebut. Iya, dan game ini game full rotasi sih bisa kita katakan di zona-zona awal ya, kendaraan, kemudian juga movement. Ya, akan menjadi full rotasi kalau ke bawah nih. Nah, tapi Sanskuy ini angin segar berarti buat tim Indonesia, terutama Boom. Karena Boom bermain di sekitar Rafael Del Mar, tadi kita tahu bersama. Dan betul Minas Del Valle. Minas Del Sur di mana ya berarti? Oh, di bawahnya lagi. Minas Del Valle itu dia yang dimainkan oleh Boom dan akhirnya bisa bertahan. Dan bahkan barusan kalau gua nggak salah, satu player FaZe Clan di take down oleh tim Boom harusnya. Nah itu dia, knockdown satu player dari FaZe Clan. Ya kita belum melihat fight yang melibatkan antara Boom dan juga FaZe Clan. Nah baru saja disebutkan ini dia. Ternyata Vintores lah yang tumbang tadi. Walaupun memang revive masih ada, masih bisa dilakukan dengan cukup cepat karena punya compound juga. Lagi-lagi compound ini adalah defensif yang memang paling kuat karena tidak bisa ditembus dengan peluru untuk kita menjebol sebuah compound. Betul, bahkan new weapon itu MR Lynx juga nggak bisa nembus compound ya. Hanya mobil saja yang bisa ditembus. Betul, karena memang kalau kita berbicara compound ini bahan bakunya luar biasa. Batu meteor. Ya, dan juga saya mendengar Victor ini menggunakan komposisi antara semen dan juga pasirnya tuh diambil dari pasir Nusa. Pasir Nusa? Ya. Luar biasa, berarti dia akan ditangkap polisi dong? Kenapa tuh? Ya mengambil pasir dari Nusa. Kan memang untuk perbaikan di tempat yang lain tuh sudah ada ininya, sudah gitu. dijual beli. Berarti itu bukan termasuk pasir untuk
cagar alam gitu-gitu ya? Bukan. Aman berarti ya? Aman, kebetulan. Memang Nusa ini hanya implementasi Bali aja. Ya. Tapi nggak ada jalak Balinya. Tidak ada. Iya dong, betul karena sekali. dilindungi. Ya, tidak boleh ya untuk diburu pastinya. Betul. Dan kita Mau dilanjutin nih? Jangan dong. Boleh dikembangbiakan. Oh, boleh. Nah, ya. Tapi harus ada sertifikasinya. Kalau kita ke Bali juga ada di, aduh saya lupa lagi di mana. Apa? Ada penangkaran penyu. Penyu. Ya, ada juga. Itu terakhir lu lihat di Itu waktu SMA. Waktu SMA. Waktu study tour. Jadi kan Betul, karena betul. study tour jadi tempatnya ke tempat-tempat gituan. Iya, jadi Penangkaran study. penyu gitu-gitu. Iya, Ah. penyu gitu-gitu. Ngisi HVS gak waktu itu? Enggak Enggak kebetulan. ya? Cuma pulang suruh bikin laporan. Tapi zaman lu masih ada HVS gak sih? HVS. Maksudnya ngerjain di kertas gitu? Oh, ada. Ada ya? Betul, masih ada. Kayak tua banget gua kayaknya. Padahal jaraknya gak jauh-jauh banget ya. Betul. Iya. Lumayan tau. Oh, lumayan ya. 5 tahun ada gak sih? Enggak lah, dua 99 ya? doang. 3 tahun. dong. Oh, 3. betul. Ya, itu dia. Kenapa saya memanggilnya Bang Doge kan? Iya, tapi sebenarnya sih masih muda guys. Oh, iya. Dan juga kenapa saya memanggilnya Bang Tuan Tuke kan? Iya, karena abang. Iya, abang-abang kan. Ah. Dia abang-abang dari Aduh, Vietnam. Gua gak dapet lagi loh kan ya. Gue juga gak dapet lagi. Bangsa ini. Kita melihat juga Putra saat ini bergerak dia dengan sebuah bagi masih terus ngacir dan semuanya melakukan hal yang sama. Belum ada baku tembak, bahkan belum ada 4 lawan 4 close combat yang terjadi. Ada 1 knockdown tadi dari Boom dan hanya itu saja. Itu pun langsung ada revive dan semuanya menjadi damai kembali Aldoge. Tapi 2 player Semnan ini agak ekstrovert ya Sans. Kenapa? Pakai nama asli. Oh. Putra sama Adip. Ya betul. Ya saya betul. belum ngecek sih, jangan fact check ya teman-teman ya. Itu bentuk lawakan aja. Ya. Karena namanya asli gitu kan, Putra, Adip gitu kan. Dan ini juga sebenarnya adalah sesuatu yang kalau di Indonesia itu terjadi di cewek. Oh Cewek itu iya. banyak yang menggunakan nama asli. Betul. Atau plesetan dari nama aslinya Tapi dia. namanya susah. Iya. Ya kan? Ya bukan susah sih, kitanya aja lidah Ciputat ya. Betul, Gak jadi biasa. beda. Coba di Ciputat ada gak namanya Claire? Gak ada. Gak ada. Selamat banyak. Banyak. Betul. Kalau yang namanya siapa lagi cewek Sans? Sulit. Melisa masih ada lah ya. Ah, masih ada. Melody ada gak? Agak nggak Ciputat sih itu. Saya kira Anda akan bernyanyi setelah saya sebut. Itu agak biasanya Bintaro. Bintaro. Yang namanya seperti itu. Karena Kamelody Bintaro ini rumahnya. Betul. Sebut-sebut. Aduh hai, tapi akhirnya ada granat yang meledak dan zona 3. Ayo dong, perang dong. Ini dia zona ketiga terbuka dan wow, Bacon. Sekarang berada dalam keuntungan yang cukup prima pun juga Vampire. Karena mereka nggak ada yang menjegal sama sekali. Dan for rival, entry-nya free banget justru dari bagian barat Sans atau kiri. Ini ramai sekali. Dan kalau mereka straight forward, mungkin gatekeep akan cukup berat untuk tim Boom. Ya, kita melihat mungkin saja terulang kembali apa yang terjadi di match pertama, match kedua. Banyak yang tumbang dari entry yang sama saat ini. Melibatkan DBD dan juga Genesis Dogma. Ini adalah pertemuan kesekian kali antara DBD dan Genesis Dogma. Di Sunhawk mereka bertemu, Miramar pertama ketemu, Miramar kedua juga ketemu lagi DBD dan Genesis Dogma. Tapi saat ini keadaannya adalah Genesis Dogma yang dipukul mundur oleh pemain-pemain DBD. Walaupun memang ada balasan dari Nichil, masih ada perlawanan. Nichil terus memberikan tembakan demi tembakan, tapi apa daya, menyisakan 2 yang terakhir antara Nichil dan juga Daybot. Aduh, tadi sayang banget Paul Booms ada dalam smoke, tidak langsung diketahui oleh DBD seperti itu. Dan harusnya ada call ke arah bagian debut untuk melakukan tembakan. Mungkin dari GD sadar juga ada time yang mendekat, atau dalam artian mungkin nggak tahu timnya tapi tahu ada third party yang mendekat, akhirnya membuat GD melakukan repositioning. Oke, masih ada 2 player, gua harap bisa mendapatkan placement lebih tinggi. Dan DBD terjadi karma Israel di mana time datang dan memulangkan 1 player Jimmy Opi. Lemparan nade ke arah bagian depan cukup melambung tinggi menuju ke arah player tem, meletup dan dapatkan Mormon. Ini benar-benar trade utility yang cukup prima antara kedua tim kali ini Sanskoy. Ya, 1 dibalas 1 nampaknya untuk knockdown dari DBD dan juga Retem. Bahkan saat ini terlihat Jimmy menginginkan 1 crate di arah sebelah kanannya, ingin melakukan looting dulu mungkin seorang Jimmy. Bahkan revive dia sedang diupayakan, tapi Lycan terkena tembakan oleh Yami membuat dia tumbang kembali. Fight melibatkan Face Clan dan juga Boom di tempat yang berbeda. Betul, dan kalau kita ingat tadi dari tim Boom menguasai bagian high ground dan ternyata Face Clan dalam jalur rotasi bahkan baru saja bertemu Boom di gatekeep juga oleh 2E atau Eagle Esport dan dipulangkan 1 playernya. Sepertinya circle akan cukup condong karena bagian cuma Cera. Terbukti dari ada beberapa tim yang udah mulai commit untuk menempati compound yang ada di cuma Cera, Eagle, Bacon, Face Clan tadi try hard, kemudian beberapa tim lain. Dan kali ini DBD ketemu tadi dengan beberapa tim, sekarang dengan Xavier, dan bahkan 1 player dari Xavier yang cukup low HP, 2 diantara juga tidak terlalu prima, terus ditembaki oleh Eiko dari tim DBD Sanskoy. Ya, Rebis, mereka pemain-pemain dari Xavier ini harus segera memutuskan kemana dia akan bergerak karena jaraknya sangat jauh. Frankie dan juga Lamborghini pun dalam keadaan ping HP-nya dalam keadaan low tadi, dan Rebis hanya terpojok saja. Dia harus segera menuju ke arah baginya dan ngacir, tapi kalau dia lewat tempat tersebut keluar dari gudang hijau itu
itu adalah angle yang sangat free sekali dari pemain-pemain tim lain. Kita melihat juga Lamborghini ternyata tidak membantu satu rekannya tadi yang sedang terjepit, justru fokus menuju ke arah boom terlebih dahulu. Yang membuat gua bingung Sanskui, dia nggak membantu ke arah kawannya, tapi melakukan tembakan. Berarti Iya, makanya. membuat revealing position sendiri dong. Iya, dan Iya kan? dia nggak di circle tadi kalau dilihat, punya PR lanjutan untuk menuju ke arah circle. Jadi PR-nya 3 akhirnya Betul. saat ini untuk pemain-pemain Xavier, sesuatu yang mungkin saja ya ini keputusan dari Xavier, kita akan lihat nanti seperti apa. Dan sebenarnya kalau mereka memutuskan seperti ini membuat kita cukup senang karena akhirnya Boom tahu di situ ada orang. Betul, atau mungkin pola pikirnya adalah coba untuk knockdownin player dari Boom, baru habis itu melakukan pergerakan. Dan itu ternyata betul, Lamborghini aware dalam pergerakannya bisa ditembaki oleh Boom dan akhirnya tercut dan bahkan tertakedown tadi oleh tim Boom Esports. Dan dari Rebis juga tertakedown oleh Zona. Kali ini for Rival yang tadi kita katakan tidak ada gangguan sama sekali untuk masuk ke dalam zona. Ternyata SLD dari bagian jauh menembaki ke arah bagian for Rival. Eagle yang ada di bagian dekat dari mereka bisa ditumbangkan satu. Dan Apple tadi menjadi korban dari SLD di bagian lower ground. Dan ini mungkin momentum bagi SLD untuk masuk ke dalam zona. Bahkan sekarang for Rival sedang fight tadi dengan tim Eagle. Eagle pun bertemu dengan box yang sekarang berarti udah padat di bagian atas dari Cumacera. Ya, pertemuan dua tim Vietnam saat ini sedang terjadi. Granat dimasak, bakal mantul di sana, granatnya meledak, tapi belum memberikan damage berarti menuju ke arah pemain-pemain box. Ada granat lanjutan juga pastinya akan dilemparkan box, tapi ternyata tembakan dilakukan oleh Namshin menuju ke arah defensive box, tapi kembali belum ada satu peluru yang masuk, belum ada satu peluru pun yang connect menuju pemain-pemain box karena punya compound masing-masing. Kembali fight antar compound ini sulit untuk terjadi satu knockdown. Dan upaya yang ditembakkan oleh Namshin dan kawan-kawan menurut gue bukan mencari knockdown Sanskui, tapi membiarkan space untuk Fit MT tadi melakukan regroup ke arahnya. Gue lihat ada 3 smoke yang udah mulai di pop out. Memang hal tersebut harus dilakukan oleh Fit MT, tapi kita berpindah ke jarak yang cukup dekat for Rival. Terkena tembakan cukup banyak dari SLD. SLD pun juga menembaki ke arah bagian Vampire. Terjadi banyak fight di bagian pinggir-pinggir dari zona karena memang entry-nya tidak mudah. Trong Z-in akan berkata dengan Daybot, let's go Daybot. Nate-nya dilempar ke arah bagian depan kah? Ternyata dikuk cukup matang. Lempar ke arah bagian depan, ternyata bagi yang digunakan. Tembakan dari Daybot ke arah bagian depan dengan Everetto, tapi belum bisa untuk setidaknya mendapatkan ban saja dari player tersebut. Berpindah ke arah bagian Buriram. Ini dia derby Thailand di mana Moody tertakedown. Nate dikuk, Explosive lempar ke arah bagian depan. Ini matang sekali, meletup di sana. Damage dari splash saja justru dibalikan dan membuat Tem tidak bisa untuk maju secara cepat. Namun begitu Explosive langsung melakukan sebuah gerakan ke arah bagian smoke. Ada main MP dengan UMP-nya dan gagal dalam melakukan pertahanan karena Explosive pun mengganti ke arah bagian FPP Sanskui. Ya, FPP dibalas FPP tadi kalau kita lihat antara Buriram dan juga Tem. Saat ini Kengzo menjadi pemain Buriram yang masih bertahan. Dua pemain terakhir tapi tembakan juga menuju ke arah for Rifles. Box melakukan tembakan membuat satu pemain tumbang. Epi yang kedua mungkin akan didapatkan, tapi Foke cepat untuk bergerak sehingga dia punya satu defensif berupa satu kotak di dalam sana. Datang pemain SLD menuju pertahanan dari tim for Rifles. Akan kita lihat apa yang bisa ditujukan oleh Break di match kali ini. Di arah compoundnya tembakan kembali dilakukan, banyak sekali fight terjadi di sana sini, tapi Face Clan tiba-tiba tumbang. Tim yang saya prediksi pulang dengan sangat cepat di posisi terakhir. Setelah tadi diberi gumpuran dengan banyak oleh Boom, kemudian Tusun pun juga di tempat lain tadi Buriram pulang ke lobby. Sorry, bukan Buriram benar ya, Buriram pulang ke lobby pun juga SLD. Jadi predik kami berdua pulang terlebih dahulu, tapi nggak apa-apa Ya. karena dalam hati tetap in the front. Ya itulah kenapa kita memprediksi dua tim tersebut, karena memang kita tahu mereka, kita kan prediksi tadi prediksi yang Tusun kan. Oh iya, iya. Nah itu dia. Memang bukan prediksi yang chicken ya. Bukan, kan hanya Siapa bilang chicken? Kita hanya memprediksi siapa yang akan Tusun, dan ternyata prediksi kita betul di match kali ini. Kurang dengan sangat cepat sekali pemain-pemain Fastland dan juga SLD. Kita lanjutkan kembali Eldoge, di mana fight terjadi tiba-tiba terjadi di mana-mana. Cumacera menjadi magnet circle, dan saat circle menuju Cumacera, Bukit pastinya yang akan menjadi magnet dari rotasi para tim ini. Betul sekali. Selain Bukit juga ada compound yang dimiliki oleh Bacon, tentunya akan menjadi sebuah sentral peperangan. Dan ingat, setiap tim yang sudah memiliki late game punya compound, banyak player. Apa yang mereka lakukan bukan keluar mencari eliminasi, tapi suppressing, berikan tekanan kepada lawan-lawan agar tidak prima bisa masuk dalam zona. Barulah nanti mengambil peran untuk mengeliminasi lawan-lawan yang cukup pincang tersebut. Sementara ini dia ada pergerakan dari bagian selatan juga untuk berusaha masuk. Masih ada satu player DBD di sana, tapi perang besar terjadi. Derby Malaysia, Semnan dan juga Geek Fame dimana tembakan dari Lord Harm menumbangkan satu player dari Geek. Dua bahkan tumbang karena Eagle juga melakukan tembakan, membuat sekarang
Satu tim ini benar-benar pincang, yaitu Geek, dan datang tiba-tiba Boom Esport. Let's go. Tembaki mereka Boom Esport. Sedang dalam kondisi yang tidak terlalu prima, deposit bahkan low HP. Reizi dengan mininya, tembakan ke arah bagian depan. 3 player setidaknya dari Semnan kali ini tidak terlalu prima. Belum ada knockdown memang, tapi kesempatan yang besar. Oh no, Boom. Ayo maksimalkan. Nate lemparkan. Ayo bisa pasti. Minimal Adips dapatkan di sana. 2 player lain juga melakukan healing. Lord Ham juga low HP, tapi mereka memaksa untuk bergerak seperti dengan bagi yang dimiliki Sanskui. Ya, nampaknya pemain-pemain Sam9 kocar kacir kalau kita lihat dari segi rotasi. Tembakan dilakukan kembali menuju ke arah Adip, dan Adip tumbang. 2 sudah tumbang dari Sam9. Mereka tidak prima. Ini adalah waktu yang tepat, dan 3 ditumbangkan. Yang terakhir sedang dicari. Di manakah yang terakhir? Ada di area bawah. Terus diincar saat ini Putra. Mau kemana seorang Putra? Di sebelah kiri Putra ada kucing. Bisa langsung kalian screenshot Realmeo namanya, langsung diupload di sosial media, dan terus kita doakan semoga saja Boom mampu mengetahui di mana Putra berada, dan jangan sampai justru Putra yang dapat knockdown. NFT pun di bagian utara sepertinya cukup prima, baru saja menumbangkan player-player dari For Rivals. Ini membuat 2 tim Indonesia harusnya punya waktu untuk masuk ke dalam zona, tapi ternyata ini dia lagi-lagi pertemuan utara GD dan NFT. Sungguh hal yang tidak ingin kita terjadi, tapi ya sportivitas kembali lagi ditunjukkan oleh kedua belah pihak. Sementara di bagian selatan, derby Thailand kali ini datang Vampire, tem menjaga, Bacon mendengarkan antar tim-tim yang melakukan fight di bagian selatan. Cloud datang kali ini, Mas Kumis menuju ke arah pemain-pemain tem 1, dapatkan coba untuk dapat yang kedua, ternyata tidak, Fluket tumbang. Tapi Vampire di sana masih memiliki pemain-pemain lain, dan ternyata kita lihat ada kesempatan untuk melakukan revive karena memang tem sudah pulang semuanya. Itu dia, seluruh player tim di bagian selatan dipulangkan ke lobby, walaupun tadi yang gue sayangkan 1 knockdown didapatkan oleh Boom justru di steal eliminationnya oleh tim Vampire. Tapi ini dia, bukit-bukit yang menjadi late game D-Bot tidak akan bisa kemana-mana, dipantau oleh seorang Izul Drone, dan itu dia D-Bot pulang ke lobby. Nice try untuk Genesis Dogma, tapi NFT punya high ground. Walaupun belum masuk dalam zona, harusnya masih punya waktu untuk memainkan gameplay yang mereka butuhkan. Ambil posisi Voki, ini akan menjadi permainan high ground yang cukup baik bagi tim NFT, Sanskui. Ya, karena memang saat berada di tempatnya Voki, dia bisa sedikit ngintip ke arah atas tanpa perlu memikirkan belakang dia ada orang atau tidak. Itu tempat yang memang sedikit cukup nyaman untuk bisa terus dimainkan, karena kita lihat juga Voki tinggal sendirian tadi, dan bahkan Voki sudah pulang, bisa langsung merapat ke tempatnya Voki. Kita berpindah juga menuju ke arah high ground yang dimiliki oleh tim Indonesia yang lain. Ini adalah Boom, Yami, terus loncat-loncat dia mencari informasi di manakah lawannya berada. Ada sebuah push yang akan coba dilakukan. Grebek sahur kali ini didatangkan oleh Box menuju ke arah defensif dari Eagle Esport. Itu dia, smoke udah dibangun, Nate juga dilemparkan terus-menerus, dan Box pun demikian tidak ingin ketinggalan. Utility yang mereka lemparkan terlebih dahulu, tapi Fit MT yang tadi diselamatkan oleh Chua kali ini berhasil untuk menumbangkan 1 player dari 2E atau Eagle. Kembali lagi fight terjadi, Bansu menggeprek player-player di dalam, tapi dia ternyata terkena damage yang cukup besar. Bahkan di tempat lain juga Bacon pun juga Vampire berarti komit karena Bacon, dan Vampire satu persatu ditumbangkan, dan ini momentum bagi Boom untuk masuk ke arah fight keduanya. Namun ini dia Box dan juga Eagle belum selesai. Ada bahkan jumping di bagian luar, low HP sekali Eagle. Masih dalam pertahanan cukup prima karena Box satu persatu pun tumbang, 2 bahkan low HP. Tuan 2K fight dalam combo, dan apa yang dilakukan Bensu? Dia masih low HP, justru push ke arah bagian dalam. The last man standing, seorang Trismi masuk ke arah bagian dalam, tembakan ke arah bagian depan Eagle. What, justru Eagle yang terbalik sekarang, dan Namshin the last man standing rata oleh Box. Ini kejadian yang terus berbalik. Box unggul, kemudian Eagle, kemudian unggul Box lagi, dan NFT. Let's go Boy Chill, show them kekuatan dari seorang Boy Chill yang bahkan sudah dapat 1 eliminasi. Tapi juga kesini, what happened? Ini bisa menjadi sebuah fight yang besar antar 2 tim Indonesia, Sanskui. Ya, ternyata tempat yang tadi menjadi area pertarungan antara 2 tim Vietnam saat ini akan menjadi tempat pertarungan antara 2 tim Indonesia. Walaupun Trismi masih ada di area atas, masih ada Trismi, dan mendapatkan 1 knockdown menuju pemain dari NFT. Semoga saja bisa di-revive, semoga saja Trismi ketahuan di mana posisinya, diberikan sebuah granat. Kita masih menunggu apa yang akan terjadi, karena tiba-tiba Back Time juga berada di area ini, Eldoge. Tapi 2 tim Indonesia setidaknya udah masuk ke arah top 5. Itu Box 31, Sam9 tinggal 1. Let's go. Dapatkan mereka dulu kawan-kawan. Dari Noise tidak bisa bergerak serta merta begitu saja karena drone cerdas. Selain utility berupa Nate yang dilempar, smoke pun dia lemparkan. Tapi Okta dari bagian atas justru mempick off 1 player dari NFT yang membuat NFT ini jebol dari bagian kanan, dan mungkin bisa dilakukan push. Dan ini dia Sam9 Putra. Ini juga bisa menjadi masalah besar untuk tim Boom, apalagi Yami juga low HP di sana. Putra harus segera diketahui, please Boom. Please Boom, lihat ke belakang.
untuk bisa melakukan sebuah tembakan, tapi Shorty tumbang. Ini juga momentum bagi Boom untuk maju ke arah bagian depan. Noise akan melakukan tembakan, tapi dari bagian belakang ada Aumstyle juga yang melakukan tembakan dengan cukup on point. Belum ada penjagaan dari Okta. Yami dan Rezi terjebak dengan 2 orang saja di bagian depan. Smoke dikeluarkan, Bacon, Nate terus dilemparkan, tapi ini dia Threat Nate akan dilemparkan, tapi Ice Ass numbangin Rezi juga. Not a good situation, dan bahkan duanya kali ini 1 ternyata knockdown dan 2-nya 1 di bagian belakang. Oktanya juga tumbang. Ternyata ini membuat fightnya justru diverse, Sanskui. Berbeda pandangan, berbeda fokus dari tim Boom ke tim-tim yang berbeda, Sanskui. Ya, kita melihat Putra dari tadi masih menjadi orang dalam di tempat tersebut. Putra bisa saja sewaktu-waktu menumbangkan semua pemain Boom karena Boom menyisakan 1 yang terakhir yang berada di depan Putra persis bisa ditembak dengan sangat mudah. Free shoot tadi dari Putra. Kita berpindah menuju angle yang berbeda. Ini adalah area yang sedang dikuasai dan ini dia. Ini yang saya takutkan dan ternyata kembali terjadi di mana Putra menjadi orang dalam. Mandi di kolam makan kuaci, orang dalam adalah kunci itu yang sedang dilakukan oleh Putra menuju ke arah pemain-pemain Boom, dan Putra dipulangkan oleh pemain dari tim Back in Time yaitu Nine Noise tadi. Itu dia, Putra benar-benar mengganggu dari bagian belakang, tapi tidak boleh berbohong, itu adalah gameplay yang sungguh rapi dari seorang Putra sendiri untuk bisa menahan sebegitu lamanya. Box lakukan healing di bagian luar zona. Masih ada 1 first aid lagi, sementara dari NFT harus berhadapan dengan 3 active player dari tim Bacon. Yang satunya melakukan revive, knockdown dari seorang Aumstyle. Let's go, bertukar posisi terlebih dahulu. Drone Ramones harus melakukan healing terlebih dahulu. Boy Chill menjaga di bagian atas. Ini harusnya udah nggak bisa di revive 1 player dari Bacon tersebut. Shorty juga bahkan ter-take down. Ini membuat keuntungan secara jumlah player bagi tim NFT. Drone harus melakukan healing terlebih dahulu. Noise tidak lagi melanjutkan tembakan. Ramones akan melakukan sebuah defensif. Ayo ngepick ke arah bagian depan, tapi Drone dalam healingnya ternyata terpick off, dan ini berbahaya sekali karena Box akan datang sebentar lagi. Please NFT, let's go faster di fight kali ini, karena dari bagian backstab akan sangat berbahaya jikalau Box berhasil menembaki mereka. Bahkan Ramones ter-take down, hanya misalkan Boy Chill seorang diri saja. Boy Chill, hati-hati di belakangmu, ada True Ismi bahkan dengan jumping shotnya dan bisa melemparkan tembakan ke arah bagian kiri. Tapi akhirnya ter-take down terlebih dahulu. Boy Chill punya waktu untuk melakukan revive ke arah bagian Ramones. Top 2 untuk tim Indonesia, terutama NFT yang lagi butuh poin, Sanskui. Ya, tapi ini adalah kabar yang tidak terlalu baik untuk NFT karena mereka kalah jumlah. Di saat Back in Time sudah kembali reset, Back in Time akan datang saat lagi Nine Noise melakukan tembakan demi tembakan headshot tadi menuju ke arah pemain NFT. 1 knockdown didapatkan, tinggal 1 yang terakhir, tapi ada knockdown untuk Back in Time. Masih ada waktu Boy Chill melakukan tembakan. Boy Chill dapat lagi, tapi Boy Chill low SP-nya. Berhasilkah Boy Chill melakukan tembakan? Boy Chill bisa dapat, tapi ternyata tidak. Boy Chill, oh no, gagal dia. Sebuah winner chicken dinner di depan mata gagal didapatkan oleh NFT. Tapi apa mau dikata, selamat untuk Back in Time kembali dapat WWCD. Oh my god, ini berarti winner